Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda. Nah, waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twinda di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, tolong nama saya disamarkan, maaf mau tanya. Selama ini HP selalu disalahgunakan untuk hal-hal yang gak baik, terutama untuk selingkuh. Apakah berdosa Ustadz untuk mengumbar kata-kata sayang yang gak pantas lainnya ke yang bukan muhrimnya? Walaupun itu lewat HP, entah telepon atau kirim pesan. Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang pengen insaf Ustadz. Yauma yumpa'una fi sururi fata'tuna wajah. Saya baca ayat ini dan ternyata ada tafsirnya membuat Nabi bersedih. Salah satunya penyebabnya karena nanti kelak ada manusia dibangkitkan dari kuburnya, dibangkitkan dalam 12 bentuk. Salah satunya kakinya di atas, kepalanya di bawah. Siapa itu yang mencari wanita lain padahal ada istrinya baik-baik di rumah. Hati-hati. Dan ternyata ini termasuk orang yang tidak akan dilihat dipandang oleh Allah dari kemudian. Orang yang mengganggu istri orang. Mengganggu istri orang. Hati-hati. Hati-hati. Mengumbar kata-kata sayang kepada yang bukan mahramnya. Bukan muhrim ya. Itu harus diperjelas. Muhrim dan mahram itu beda. Iya. Kalau muhrim itu orang pakai baju ihram. Pakai baju ihram. Kalau mahram itu yang nggak boleh dinikahin. Iya. Jadi kalau bukan muhrim berarti boleh dinikahi dong. Iya, tapi kan Anda sudah punya pasangan. Ingat ya, zina itu bukan hanya sekedar melakukannya. Tapi bisa jadi zina kata-kata, zina pandangan, zina kaki, zina tangan. Dan ternyata ia menentukan terjadinya perzinahan itu ketika terjadi yang namanya perzinahan itu. Mohon maaf, kalau orang sayang, hati-hati nih. Timbulnya sifat hianat. Terjadi timbulnya sifat hianat. Sifat hianat itu gimana? Dia mengkhianati pasangannya. Ngumpet-ngumpet, iya sayang. Nah itu seperti itu. Ketahuan sih biasanya infonya dijagain, ada passwordnya gak tahu. Bisa dibaca sama istrinya. Bisa, kalau saya sih password. Dan bisa jadi membuat kezaliman. Dan timbulnya dusta. Timbulnya dusta. Yang bahaya itu kezalimannya itu. Karena kenapa? Otomatis yang dizalimi adalah keluarganya. Mohon maaf, ada kemarin yang curhat, itu cerita di mobil. Kenapa itu Ustaz? Dia katanya ada teman saya Ustaz, itu kasihan sampai ditonjok sama suaminya. Dicap gara-gara menerima telepon dari laki-laki di jam 4 subuh. Ngapain lagian juga diladenin. Ngapain juga diangkat ya? Iya, salah juga itu istrinya. Lagian gini, pelajaran juga buat semua para laki-laki yang ada di rumah yang sudah berkeluarga. Nggak usah lah main api itu pakai chatting-chatting sama cewek, komen-komen di cewek-cewek yang Instagram atau apapun bentuknya. Kasian apa? Kasian yang belum punya pasangan. Kasih kesempatan lah yang belum punya pasangan. Kirain yang udah punya pasangan ya udahlah. Orang. Ujung-ujungnya nyerang saya juga ya. Enggak Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, izin bertanya Ustadz, bagaimana menasihati anak yang sudah berani menunda sholat, bahkan meninggalkan sholat. Dan jika dinasehati, malah tidak mendengarkan. Apakah kita boleh memarahi anak itu Ustadz? Mohon solusinya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kadir? Kadir ini kayaknya. Jawab jangan mau Ustadz mana ya? Habib Usman, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cara mendidik anak yang menunda-nunda sholat ataupun dia meninggalkan sholat, ini peranan orang tua sangat penting. Kalau anak kita udah tahu nih, anak kita suka ninggalin sholat, dia cuma ngambil wudhu doang, abis itu dia diri di sejadahnya, abis itu selesai dia berangkat lagi. Nah, kalau di rumah saya itu dipasang CCTV dan alhamdulillah kalau mereka sholat tuh berjamaah dan juga diajak. Jadi cara yang pertama adalah orang tua barengin anaknya untuk sholat berjamaah. Niscaya dia 5 waktu juga bersama. Kalau misalkan orang tuanya ada di luar kota atau di mana tempat, dilihat dari CCTV-nya. Nah sholat ya, ini diliatin, ayo sholat, bismillah. Nah diambil wudhu, semua dia diliatin dan dia insya Allah sholat. Terus yang ketiga, bagaimana caranya lagi? Caranya lagi adalah kalau misalkan anak ini gak bisa dibilangin, boleh dihukum. Ada hukuman terhadap anaknya.
Bagaimana caranya hukumnya? Hukumnya adalah yang pertama nih misalkan. Kalau misalkan anak dia nggak mau sholat, kita boleh dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu rumah yang di dalamnya ada keberkahan adalah ditaruh kayu. Maksudnya buat apa tuh? Menakuti anaknya untuk dia tidak sholat. Dia untuk biar dia sholat. Jadi kayu itu buat mukul, tapi sebetulnya jangan dipukul, kasihan. Buat pajangan doang. Buat pajangan doang. Jadi buat pajangan, nih kalau nggak sholat dipukul ya. Jadi ada satu didikan yang keras, kalau sholat itu wajib. Kalau misalkan anak saya nggak sholat, saya bisa cubit. Saya cubit tapi di tempat-tempat yang tidak membahayakan, atau saya pukul di tempat yang nggak membahayakan. Misalkan dia, ayo sholat, cepetan sholat. Seperti itu. Sakit Beb, aduh sakit banget. Nah misalkan ayo sholat. Kalau misalkan dia nggak sholat, diving. dia nggak sholat, misalkan masih marah-marah, dia masih keras ya kan nggak sholat. Dipegang, ambilin wudhu, diriin. Dia sholat subuh nggak bangun, dia susah. Usapin mukanya, bila perlu siramin air, jadi satu pelajaran. Boleh, kenapa? Didikan itu harus dari kecil. Saya kasih contoh terakhir. Kalau kita punya pohonnya itu masih kecil, batangnya masih kecil, akarnya masih kecil. Kalau dia bengkok, dilurusin mudah susah? Mudah. Kalau batangnya sudah keras, akarnya keras, udah besar batangnya, dilurusin patah gak? Patah. Makanya mendidik anak adalah dari kecil. Kalau dia bisa mendidik anak dari kecil, itu adalah salah satu didikan yang terbaik. Bismillah. Kalau gitu sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini sekaligus doa nih buat jamaah Islam itu indah dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Mohon izin guru-guru. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa syaitan hanya menggoda manusia. Yang terjebak di dalamnya adalah manusia itu sendiri. Bukankah di dalam Al-Quran ada beberapa doa yang mengandung unsur zalamna anfusana. Ya Allah ya Tuhan kami menzalimi diri kami sendiri. Bukan alih-alih menyalahkan syaitan, tapi kita mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah saya zalim kepada diri saya sendiri. Kenapa? Karena ternyata syaitan hanya menggoda, yang terjerumus di dalamnya, yang kecanduan di dalamnya adalah kita sendiri sebagai manusia yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Maka senantiasalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, bukan hanya untuk mengalahkan syaitan yang menggoda tadi, tapi juga kekuatan untuk bisa kita mengendalikan nafsu birahi, nafsu yang ada di dalam diri kita, nafsu ammarah, semua segala macam nafsu yang tidak bisa kita kendalikan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi pribadi yang kuat, bisa mengendalikan nafsunya. Nabi SAW pulang bersama dengan para sahabat dari suatu peperangan yang besar. Lalu Nabi mengatakan kita baru pulang dari peperangan yang kecil dan menuju peperangan yang lebih besar. Sahabat heran, bukankah barusan adalah peperangan yang sangat besar? Kata Nabi, peperangan yang terbesar adalah peperangan melawan diri kita sendiri. Baik, sama-sama kita mengangkat tangan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين رب نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله lindungilah kami, jangan kau buat hati kami kembali condong kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah, dan karuniakanlah kami rahmatmu ya Allah, sehingga kami tidak mudah tersesat dalam kesesatan syaitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.